Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Samudin dari Karisma Channel. Dan kita masih lagi ngomongin laptop gaming. Nah, laptop kali ini hadir dari merek Acer, yaitu Acer Nitro. Mungkin kita bukan yang pertama review produk ini, tapi yang jelas produk ini patut untuk kita review karena harganya juga murah dan performanya juga ajib. Biar kalian mungkin yang udah punya atau yang belum punya mengetahui kelebihannya di mana, disimak aja ulasannya kayak gimana. Terutama spesifikasi yang ada di dalam Acer Nitro ini yang dibanderol di harga 12.899. Beneran murah ini kalau dibandingkan sama komputer yang lain, karena komputer yang lain kita juga compare yang udah pernah kita review di varian Ryzen 5, cuman yang 4600H punyanya HP H107X sama punyanya Lenovo Gaming 3 itu harganya di angka 12 jutaan, cuman masih menggunakan varian 4000. Lah ini menggunakan prosesor yang terbaru di 5600H. Yang beneran head to head adalah varian ROG kemarin, tapi ROG-nya beda karena dia menggunakan RTX 3050, akhirnya harganya juga mahal di angka 15 juta. Spek yang detail biar kalian tahu yang kita review ini ya, ini seperti ini. Dia menggunakan prosesor Ryzen 5 5600H dengan layar 15,6 inch Full HD IPS 144Hz. Terus dia menggunakan VGA-nya pakai GTX 1650 4GB. Lah yang enak di varian ini untuk memorinya 8GB DDR4, dia ada dual slot, yang satu terisi 8GB. Kalau kalian mau upgrade itu bisa sampai up to-nya di maksimal di angka 32GB. Kalau penyimpanannya ini yang super duper keren karena Acer juga beda sama komputer-komputernya karena dia menggunakan NVMe M2 512GB plus satu slot kosong NVMe juga, plus ada juga satu slot untuk hard disk yang dibawakan seperti ini loh. Ini ada di kitnya. Jadi kalian ketika masih memiliki hard disk lama, kalian masih bisa memasukkan ke laptop ini. Untuk kelengkapan yang lain ya sama sih, ada Windows 10 sama Office 2019. Sama untuk ketahanan baterai di varian laptop ini juga cukup lumayan. Baterai dengan angka 57 Wh ini mampu untuk produktivitas kerja di angka 5 jam. Kalau misalkan buat gaming ya saya bisa bicara dengan 2-3 jam tergantung game apa juga lah. Tapi kalau game saya wajibkan untuk ngecas laptop ini biar performanya semakin ajib bro. Oke, setelah kalian mengetahui spesifikasi yang ada di dalam laptop Acer Nitro 5 ini juga saya kasih tahu buat kalian ya, kalau barang ini juga sedikit-sedikit goib karena harga 12 jutaan untuk gaming, apalagi varian Ryzen 5 5600H itu tidak banyak di pasaran. Mungkin kalau yang belum dapat segera aja cari biar nggak kehabisan. Tapi yang jelas experience pemakaian saya kepada laptop ini, saya bisa bilang kalau ditimbang dari angka 10 sampai 100% itu saya bilang 80%-an, karena selain harganya murah tapi experience penggunaannya terutama di layar itu cukup mengesankan. Dengan layar 15,6 inch resolusi Full HD, dia itu refresh rate-nya sudah 144 Hz. Itu cukup nyaman sekali buat kalian nge-game. Kalau buat konten kreator atau buat istilahnya desain gimana? Cukupan kalau saya bicara di angka 12 jutaan untuk Acer Nitro ini. Tapi selain itu feel comfortnya ketika saya menggunakan Acer Nitro ini adalah keyboardnya. Keyboardnya beda banget sama varian sebelum-sebelumnya, seri varian Acer. Dia kalau dirasakan beneran itu keyboardnya empuk, mirip-mirip seperti punyanya MSI seri GF63 atau GF65. Jadi bukan yang sekedar kecap kacangan, ini lebih empuk aja. Dan dia udah full size untuk keyboardnya dengan adanya numeric pad di bagian kanan. Terus untuk keyboardnya juga dia RGB. Dan untuk mengatur varian warna, kalian bisa masuk ke tombol Nitro Sense yang ada di numeric pad ini. Ini dia warna RGB-nya itu 4 zona yang bisa dibagi dan disetting lewat settingan Nitro Sense ini. Selain itu, kalau menurut saya lagi experience yang lain adalah bobot di varian Acer Nitro ini tidak terlalu berat untuk kita jinjing kemana-mana karena dia di angka 2,4 kg. Itu ya lumayan membebani di punggung, tapi tetap tidak terlalu berat menurut saya. Yang namanya laptop gaming ini nggak enak kalau nggak kita tes buat game, dan pengalaman untuk pengetesan gamenya itu saya sampaikan ya buat kalian ya. Ketika kita main game pakai laptop ini, panasnya enak banget, tidak terlalu panas karena dia menggunakan 2 buah fan dengan 2 buah headpad. Meskipun ini 2 buah headpad, dia memiliki heatsink yang lebar untuk mendinginkan kinerja dari GPU sama CPU tadi. Otomatis panas yang ditimbulkan sama GPU tadi itu dibuang secara sempurna oleh Acer Nitro ini dengan 2 buah exhaust di samping kiri dan kanan dan 2 buah exhaust yang gede banget di belakang. Jadi ketika kita main game dalam durasi waktu yang lama pakai Acer Nitro ini otomatis enak banget, tapi ada kekurangannya juga.
Ketika kalian buat game, kalian harus masuk ke pengaturan NitroSense untuk fan controlnya, itu kalian buat maksimal. Otomatis dengan maksimal ini putaran fan-nya akan terasa berisik. Nah, itu yang bikin gak enak sih. Tapi ketika kalian untuk setting auto, itu dia tetap akan silent bunyi dari fan-nya. Jadi tidak akan mengganggu teman-teman kalian atau konsentrasi kalian dalam menggunakan laptop ini. Kalau saya berbicara untuk konektivitas, ini sebenarnya lengkap-lengkap nggak lengkap, karena laptop ini lengkapnya ada port RJ45, tipe C, USB di sebelah kiri dan kanan ada, terus ada port HDMI. Yang nggak enak adalah varian ini tidak disediakan untuk port card reader. Itu mungkin terasa kurang ketika kalian para konten kreator yang berhubungan sama kamera. Tapi overall, kalau saya berbicara secara penggunaan, laptop ini nyaman untuk dibawa kemana selain harganya murah tadi. Tetap ya, kita juga akan compare. Kalau berbicara mengenai Ryzen 5600, kita compare ini, kita tes benchmark juga biar kalian tahu ketika mengcompare barang Acer Nitro ini dengan spek-spek yang sebelumnya atau mungkin yang di atasnya, kalian akan benar-benar menentukan harga 12 juta ini patut untuk dibeli apa tidak. Disimak aja untuk tes seperti ini. Oh yeah. Are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby. Watch this. Look, Marty Mark. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sitting contemplate. And of course it says my name if you wanna wait. To let you know who's finna blow. Always win and check the scope. I'm only losing control. Oh, I like losing control. I get high when I'm feeling my flow. My mind is focused and I'm ready to go. Ready to go. Nah, nah. Always win and check the scope. I'm only losing control. Oh. I like losing control. Oke, jadi kayak gini ya kesimpulan kalau kita review varian Acer Nitro ini. Kalau saya bilang dari desainnya dulu mungkin ya, desain dari laptop ini kelihatan gaming banget iya, tapi kalau materialnya itu yang kurang premium karena mungkin harga 12 jutaan itu yang bikin desain dan bahan materialnya juga berbeda. Contohnya kalau saya berbicara kesetaraan dia, desain dari Acer Nitro ini itu setara sama gaming 3 punya Lenovo yang 12 jutaan, terus sama juga punya HP yang kita review kemarin EC197i gitu. Itu sama material casingnya. Tapi kalau kalian membandingkan Acer Nitro ini dengan material casing contohnya Lenovo yang Legion atau mungkin punyanya ROG Strix kemarin yang kita review, itu beda banget feelnya. Dari desain juga beda, materialnya beda banget bro. Karena harga menentukan kualitas. Mungkin itu rahasia dari ya 12 jutaan, jangan minta terlalu sempurna. Tapi setidaknya di angka 12 jutaan kalian masih mampu dengan performa yang unggulan di varian Ryzen 5600 saat tadi.
Overall saya berbicara di angka 12 juta lagi, laptop ini sangat patut untuk diburu karena ini juga terbatas, nggak banyak banget di pasaran. Kalau kalian mungkin cari yang varian Ryzen terbaru 5600, tidak banyak kompetitor yang mengeluarkan harga 12 juta kayak gini. Kalau saya berbicara tentang hasil compare atau membandingkan, tadi kan kita udah membandingkan tuh 3, mulai Lenovo Gaming 3, terus Pavilion Gaming sama ROG Strix. Kalau performa GTX 1650 itu bedanya sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Jadi ketika kalian memilih produk, oh 20 juta belum RTX 3000, ya sebenarnya tidak terlalu deal breaker juga sih, atau bukan menjadi poin utama juga. Kalau pertanyaannya, laptop dengan GTX 1650 ini cocok nggak mas untuk desain? Ya saya bilang cocok banget, pokoknya udah fikirnya GTX apalagi RTX itu enak banget bro untuk desain. Sebenarnya poinnya kalau alat ini menunjang untuk kalian melakukan pekerjaan biar pekerjaan itu berjalan dengan baik, tapi kembali lagi budget juga menentukan loh bro. Mungkin itu aja sih informasi yang disampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam jos, oke?